Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Pada episode kali ini, saya akan memberikan cerita misteri dengan judul Misteri Desa yang Tidak Boleh Disebut oleh Abi. Pada suatu ketika, ditugaskan dua pemuda, Tejo dan Parto dari Dinas Kesehatan ke daerah pelosok pedesaan di pesisir pantai selatan. Desa tersebut tidak boleh disebut namanya, karena mitos yang tersebar di sekitar wilayah tersebut, barang siapa yang menyebut nama desa itu akan mengalami kesialan. Desa tersebut masih kental dengan tradisi dan budaya warisan nenek moyang. Jarak antar rumah penduduk di desa tersebut masih agak berjauhan. Di sana masih banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan rimbunan pohon bambu, dan listrik PLN hanya dimiliki oleh orang terpandang saja. Jadi ketika mulai senja, suasana menjadi sunyi dan gelap gulita tanpa ada lampu penerangan. Perjalanan dari kota ke desa tersebut sekitar 5 jam dan harus berganti beberapa bis serta angkutan pedesaan. Lalu dilanjutkan naik ojek sampai ke desa tersebut. Dimulailah percakapan antara Parto dan Tejo serta tukang ojek. "Mas, kita sudah hampir sampai rumah Pak Begel. Masnya tinggal menyusuri jalan 300 meter. Setelah melewati kebun bambu dan kuburan, nanti masnya sampai rumah Pak Begel. Rumahnya yang besar dan ada pendoponya," kata tukang ojek. "Kenapa tidak langsung diantar sampai sana, Mas?" tanya Tejo. "Iya Mas, diantar sampai rumahnya, nanti saya tambahin 20.000 deh," sahut Parto. "Tidak Mas, terima kasih, sampai di sini saja," sahut tukang ojek dengan ekspresi yang nampak gelisah, dan langsung pergi meninggalkan Parto dan Tejo. "Sudahlah Tok, kita lanjutkan perjalanan ke rumah Pak Begel," kata Tejo. Lalu mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak, melewati kebun bambu yang rimbun dan melewati kuburan desa. "Serem juga ya Toh desa ini. Masih banyak pohon-pohon besar dan bebatuan besar juga," kata Tejo. "Jangan ngomong yang bukan-bukan Jo, bikin merinding saja," sahut Parto dengan wajah ketus. Setelah melewati kuburan, mereka sampai rumah besar yang di depannya ada pendoponya. Setelah melewati kuburan, mereka sampai rumah besar yang di depannya ada pendoponya. Nampak juga ada patung yang menghiasi halaman rumah Pak Begel dan beberapa lukisan yang dipajang di dinding, menambah suasana agak sedikit serem. Lalu Parto dan Tejo menuju pintu rumah yang tertutup rapat dan mulai mengetuk pintu tersebut. "Kulon wun, kulon wun," kata Parto yang mengetuk pintu. Kemudian terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Monggo, siapa itu?" jawab laki-laki yang berumur sekitar 50 tahun yang tidak lain adalah Pak Begel sambil membuka pintu rumah. "Saya Parto dan ini Tejo Pak, yang ditugaskan dari Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengabdian di desa ini. Bapak pasti Pak Begel ya?" sahut Parto. "Iya, saya Bapak Begel, silahkan duduk dulu." Setelah beberapa menit bercakap-cakap,
Kemudian Bapak Bekel menunjukkan kamar kepada Parto dan Tejo untuk mereka tidur. Setelah beberapa menit bercakap-cakap, kemudian Pak Bekel menunjukkan kamar kepada Parto dan Tejo untuk mereka istirahat. Silahkan kalian menempati kamar ini. Kemarin sudah dibersihkan sama Bu Bekel. Sekarang Bu Bekel baru ke desa sebelah bersama anak saya, ada keperluan menengok adik saya yang sedang sakit. Untuk makan nanti sudah disiapkan party rewang di sini. Kalian istirahat dulu. Besok sore kita ke acara pernikahan warga desa ini. Sekalian nanti bisa kenalan dengan warga desa di sini. Imbuh Pak Bekel. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar yang sudah ditunjukkan oleh Pak Bekel tadi dan menata semua bawaan mereka berdua. Sambil mereka berdua bercakap-cakap, "Kamu merasakan hal yang aneh gak, Tok?" tanya Tejo ke Parto. "Aku lihat wajah Pak Bekel seperti pucat banget. Auranya menakutkan," jawab Parto. "Mungkin Pak Bekel baru gak enak badan, Jo. Gak usah berpikir yang aneh-aneh ah. Jadi serem. Rumah ini aja suasana juga sudah serem. Ntar malah kita gak nyaman loh. Ayo kita gantian mandi, lalu istirahat biar besok badan kita kembali segar kembali. Ayo kita gantian mandi, lalu istirahat biar besok badan kita kembali segar," kata Parto. Malam pun mulai datang menjelang, memasuki wilayah pedesaan itu. Terdengar suara jangkrik dan nolongan anjing yang membuat suasana di pedesaan itu semakin mencekam. Ditambah suara gerimis hujan yang datang menambah suasana bertambah seram. Parto dan Tejo berdua di kamar mencoba untuk tidur. Tapi mereka suka sekali terlelap. Hanya kengerian yang mereka berdua rasakan di malam yang terasa panjang ini. Setelah menjelang dini hari, mereka baru bisa terlelap. Di hari kedua, setelah mandi mereka sarapan. Parto dan Tejo tidak menemukan keberadaan Pak Bekel. Lalu mereka berdua bertanya ke rewang Pak Bekel, "Simbok Parti, Pak Bekel kemana ya? Kok gak kelihatan?" tanya Tejo. "Bapak sudah berangkat ke rumah yang punya gawe, Den. Pagi-pagi tadi berangkatnya. Nanti Aden berdua ada yang jemput," jawab Mbok Parti. "Sudah ya Den, saya ke belakang dulu. Masih banyak yang harus diberesin," lanjut Mbok Parti. Setelah itu Parti kembali ke belakang meninggalkan mereka berdua. Parto dan Tejo masih mengamati lukisan-lukisan yang terpasang di dinding dalam rumah, tapi mereka tidak berani berkomentar. Setelah itu mereka keluar rumah untuk melihat pemandangan di desa tersebut. Mereka naik ke dataran yang lebih tinggi untuk melihat pemandangan pantai selatan. Setelah mereka puas, akhirnya mereka kembali ke rumah untuk makan siang. Setelah menjelang sore, warga yang ditugasi untuk menjemput Parto dan Tejo datang ke rumah Pak Bekel. Namanya Bejo. "Kulon nuwun Mbak Parti, saya disuruh Pak Bekel untuk menjemput aden-aden yang dari kota," kata Bejo. "Oh iya Kang Bejo, saya panggilkan dulu si Aden," jawab Mbok Parti. Lalu Parto dan Tejo keluar. "Aden, saya disuruh Pak Bekel untuk menjemput Aden berdua," kata Bejo. "Oh iya Kang, ayo kita berangkat." Tiba-tiba Tejo merasa perutnya sakit. "Aduh, perutku kok sakit, kalian berdua dulu yang berangkat ya. Nanti habis maghrib kesini lagi ya jemput saya," kata Tejo. Lalu Bejo dan Parto berangkat berdua menuju tempat acaranya berlangsung. Malam pun tiba. Tejo merasa perutnya sudah lebih baik. Dia mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat berlangsungnya acara pernikahan tersebut. 15 menit kemudian, Bejo datang ke rumah Pak Bekel untuk menjemput Tejo.
Lalu mereka berdua berangkat menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya menggunakan obor saja. Dalam perjalanan, Tejo merasa gelisah, memperhatikan pemandangan sekelilingnya yang gelap dan banyak pohon besar. Disertai hujan gerimis dan sesekali terdengar lolongan anjing, membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah berjalan hampir 1 jam, terdengar sayup-sayup suara gamelan yang mengiringi suasana malam yang sunyi. Semakin mendekati lokasi acara tersebut, semakin terdengar jelas suara gamelan itu. Dari kejauhan terlihat beberapa orang penari yang melenggak-lenggok sedang menari dengan diiringi gamelan itu. Mereka menggunakan adat Jawa berwarna hijau semua, dan di sana banyak orang yang menikmati tarian tersebut. Tapi yang membuat Tejo merasa aneh, semua orang yang berada di sana menggunakan pakaian adat keraton. Selain itu, tercium bau wangi bunga melati yang sedikit menyengat hidung. Lalu ada warga yang datang menyambut kehadiran Tejo. "Mari Den, silahkan duduk bergabung di sini," kata warga tersebut. "Terima kasih Kang," balas Tejo. Kemudian Tejo mengambil tempat duduk di pojokan, karena merasa tidak ada seseorang pun yang dia kenal dan agar bisa melihat dengan jelas seluruh tempat itu. Tapi setelah berapa lama memperhatikan semua sudut, dia belum menemukan Parto. Tejo menemukan sesuatu yang aneh. Dia melihat semua orang yang ada di sana bermuka pucat, seolah-olah melihat mayat hidup. Sehingga dia merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia berusaha tetap tenang. Lalu dia menanyakan keberadaan Parto kepada salah satu warga yang ada di sana. "Maaf Pak, Bapak melihat Parto teman saya enggak ya?" tanya Tejo. "Oh Den Parto, dia di dalam, tunggu saja nanti pasti keluar kok," jawab warga tersebut. "Monggo Mas, silahkan dimakan dan diminum hidangannya, jangan didiamkan saja," kata warga yang duduk di sebelah Tejo. "Baik Kang, terima kasih, nanti saya makan," jawab Parto. Lalu Parto memperhatikan hidangan yang disuguhkan kepadanya. Dia melihat kue apem yang berwarna merah, dan minumannya pun berwarna merah juga. Lalu Tejo mengambil minuman yang di dalam gelas tersebut. Ketika dia mau meminumnya, dia mencium aroma amis darah di minuman itu. Lalu dia berpura-pura minum dan meletakkan kembali gelas itu. Perasaan Tejo bercampur aduk dan gelisah saat ini. Tarian pun berhenti, diiringi sepasang pengantin yang keluar menuju tempat duduk pengantin untuk menjalani proses pernikahan. "Cantik sekali pengantinnya, sungguh cantik sekali. Baru kali ini aku melihat wanita secantik ini," batin Tejo. Tapi dia juga terkejut melihat pengantin prianya. Sepertinya dia mengenal pengantin pria tersebut. Lalu dia bertanya kepada warga yang berada di sebelahnya. "Pak, itu Parto kan?" tanya Tejo. Dan Tejo pun berteriak memanggil Parto. "Parto, Parto, Parto," sampai 3 kali. Tapi Parto tidak menoleh sama sekali. Teriakan Tejo itu membuat semua warga yang ada di sana memperhatikan Tejo, termasuk warga yang duduk di sebelah Tejo. Tejo pun kaget melihat semua orang yang memperhatikan dia. Semua wajah warga di sana bertambah pucat, nampak keluar taring dari mulut mereka dan telinganya menjadi lancip. Mata mereka berubah berwarna merah darah menatap Tejo. Karena teriakan Tejo mengganggu prosesi acara tersebut, Tejo pun menjadi gemetaran, keringat dingin mulai keluar. Lalu Tejo pun akhirnya lari tunggang langgang dengan rasa takut yang luar biasa, sambil berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Tapi Tejo tidak ketemu seorang pun di sana.
Dia tetap terus berlari menerobos kegelapan malam, menerjang semua semak belukar yang ada di depannya. Tanpa sadar dia berlari menuju jurang, dan Tejo pun terjatuh ke dalam jurang yang tidak terlalu dalam dan kemudian pingsan. Hari berganti pagi. Segerombolan orang yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Mereka semua habis pulang dari melaut membawa tangkapan ikan yang cukup banyak. Salah seorang dari mereka berkata, "Pak Bekel, ada orang yang terjatuh di jurang, Pak." "Oh, coba kamu periksa ke bawah," kata Pak Bekel. Lalu Parno turun ke dalam jurang yang tidak begitu dalam dan memeriksa kondisi Tejo yang sedang pingsan. "Masih hidup, Pak, masih ada nafasnya," kata Parno. "Ayo diangkat, dibawa ke rumah, nanti kita obati," imbuh Pak Bekel. Lalu beberapa warga mengangkat Tejo yang sedang pingsan untuk dibawa ke rumah Pak Bekel. Setelah hampir 1 hari pingsan, akhirnya Tejo pun siuman. Lalu dia berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Kemudian Pak Bekel masuk melihat Tejo yang berteriak-teriak, Nak, kamu sudah siuman?" "Jangan takut, saya ada di sini," kata Pak Bekel. "Tolong Pak Bekel, tolong saya takut dimakan setan," kata Tejo sambil menggigil ketakutan. Kamu siapa, Nak? Kok tahu saya?" tanya Pak Bekel. "Loh, bukannya kita sudah ketemu kemarin, Pak? Saya ini Tejo yang ditugaskan dari Dinas Kesehatan yang sudah menginap semalam di rumah Bapak," kata Tejo. "Jangan bercanda, Nak, saya sudah 4 hari melaut dan baru kemarin pulang. Dalam perjalanan melihat kamu sedang pingsan di jurang. Lalu saya membawa kamu pulang ke rumah. Jadi kita ini belum pernah ketemu," imbuh Pak Bekel dengan wajah keheranan. "Tapi bukannya 2 orang ya yang ditugaskan ke sini?" tanya Pak Bekel. Lalu Tejo menceritakan semuanya. Pak Bekel mendengar dengan wajah yang muram. "Baiklah, Nak, kamu istirahat dulu. Nanti aku menyuruh warga untuk mencari Nak Parto." Setelah itu Pak Bekel mengumpulkan semua warga untuk mencari Parto yang belum diketahui keberadaannya. Semua warga yang ditugaskan mencari keberadaan Parto menyebar ke berbagai arah dan sampai di wilayah desa sebelah. Mereka menyusuri sungai, bukit, hutan bambu dan jurang, dan berlangsung selama seharian. Sampailah salah satu kelompok warga menyusuri sungai, tiba di dekat air terjun dan berteriak, "Ada mayat, ada mayat!" Semua orang pun akhirnya mendatangi warga yang berteriak tadi. "Di mana mayatnya?" tanya warga lainnya. "Itu di pinggir sungai sedang mengambang," jawab warga yang berteriak tadi. Lalu warga tersebut berlari mendekati mayat tersebut dan membawanya ke rumah Pak Bekel. Setelah berjalan 1 jam, akhirnya warga tersebut sampai di rumah Pak Bekel. Mereka berteriak memanggil Pak Bekel dari kejauhan. "Pak Bekel, Pak Bekel!" teriak warga. Lalu Pak Bekel keluar. "Kenapa berteriak-teriak?" tanya Pak Bekel. "Ini, Pak, ada mayat di dekat air terjun," sambil meletakkan mayat Parto di lantai. Tejo yang sudah siuman tadi mendengar ribut-ribut di luar, akhirnya ikut keluar karena penasaran. Setelah sampai di luar dan melihat mayat yang sedang dikerumuni warga, Tejo pun berteriak, "Parto, Parto, Parto, kamu kenapa, Parto? Jangan mati, Parto!" teriak Tejo sambil menangis meratapi temannya yang juga sahabatnya dari kecil. Pak Bekel mencoba menenangkan Tejo yang tadi berteriak-teriak masih meratapi kematian Parto. Pada akhirnya, mayat Parto dibawa pulang ke kota untuk dimakamkan, dan setelah kejadian itu, Tejo sudah tidak mau kembali ke desa tersebut untuk melanjutkan tugasnya. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini.
agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa, karena setan selalu ada dimanapun kita berada.